Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 5 akan mempresentasikan chapter 6 yang berjudul Leading Global Organization, yang beranggotakan saya sendiri, Jeffrey Rinaldi, dan teman saya, Revi Tirtaharja. Menurut pendapat antara dua pengamatan tentang kepemimpinan, satu dari Cina dan satu dari AS, keduanya saling bertentangan dan masing-masing bertentangan dengan yang lain. Pakar kepemimpinan Warren Bennis mengatakan, kepemimpinan itu seperti keindahan, sulit untuk didefinisikan, tetapi Anda tahu ketika Anda melihatnya. Tetapi filosofi Cina, Lao Tzu, menyarankan seorang pemimpin yang terbaik adalah ketika orang hampir tidak mengetahui keberadaannya, yang berbicara sedikit, dan ketika pekerjaan yang dilakukan dan tujuan yang terpenuhi, orang akan mengatakan kami melakukan ini sendiri. Penelitian telah secara konsisten menunjukkan bahwa beberapa budaya, misalnya di Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat, lebih suka pemimpin yang bertanggung jawab dan terlihat aktif dalam bekerja dan tegas. Sedangkan yang lain, misalnya di Cina dan Jepang, lebih suka pemimpin yang jauh kurang terlihat dan bergerak di belakang layar untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Dimensi of organization, menurut sebagian orang ada perbedaan mencolok antara dua gagasan kepemimpinan dan manajemen. Beberapa orang melihat manajemen sebagai fokus pada masalah operasional yang terlibat dalam menyelesaikan suatu masalah melalui orang lain, misalnya perencanaan, pengambilan keputusan, pengendalian, koordinasi, dan lain-lain. Sementara kepemimpinan melibatkan proses mempengaruhi seseorang. Oleh karena itu, manajer memiliki peranan penting dalam menyelesaikan ini. Berdasarkan pendekatan kami, di sini mengasumsikan pandangan bahwa kepemimpinan sebagai bagian integral dan tak terpisahkan dari manajemen yang baik. Kami mendefinisikan kepemimpinan sebagai kemampuan manajer untuk mempengaruhi, memotivasi, dan memungkinkan orang lain dalam organisasi untuk berkontribusi terhadap efektivitas dan kesuksesan perusahaan. Beberapa manajer mungkin karismatik, yang lain mungkin tidak. Beberapa situasi atau lokasi mungkin menyarankan manajer yang berorientasi pada tim, yang lain mungkin tidak. Pada akhirnya, yang paling penting adalah bagaimana manajer individu dapat melihat dan memahami situasi situasional dan budaya di lapangan, dan kemudian memanfaatkan keterampilan dan kemampuan pribadi mereka yang unik, termasuk pendekatan mereka terhadap kepemimpinan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan bekerja melalui orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Dimensi of organizational leadership itu ada 4. Ada strategic leadership. Strategic leadership yaitu kepemimpinan strategis, suatu proses yang dilakukan oleh manajer dalam memberikan arah serta inspirasi yang diperlukan untuk membuat dan melaksanakan misi organisasi, visi organisasi, dan strategi untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan, yang berfokus pada misi perusahaan, tujuan perusahaan, dan budaya perusahaan. Kepemimpinan etis yaitu suatu proses yang menekankan pada nilai-nilai moral dalam lingkungan perusahaan. Pemimpin etis juga mengarahkan dan mengamalkan nilai-nilai moral bersama orang-orang yang dipimpin, yang berfokus pada perilaku etis dan tanggung jawab sosial. Kepemimpinan manajerial atau managerial leadership berfokus pada kemampuan yang dimiliki manajer dalam melakukan pengawasan, pengendalian, mengkoordinasikan kegiatan operasional perusahaan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Fokusnya itu pada kontrol operasional dan akuntabilitas. Selanjutnya ada kepemimpinan tim, yaitu kemampuan yang dimiliki seorang manajer dalam memberikan pengarahan dan pengaruh pada kegiatan yang dijalankan oleh anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai seorang pemimpin harus mendorong dan memudahkan anggota bekerja, mengakui prestasi anggota tim, berusaha mempertahankan komitmen. Fokusnya di sini terhadap kohesi tim, arah, dan kinerja perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan
pendekatan kontemporer dalam kepemimpinan lintas budaya. Yang pertama itu ada pendekatan universal. Menurut beberapa manajer menganggap kepemimpinan sebagai perilaku yang bersifat universal atau umum, sehingga kepemimpinan dapat dijalankan atau dilakukan di berbagai lokasi dengan budaya yang berbeda-beda. Bahwa kepemimpinan memiliki keyakinan pada proses yang relatif konstan di seluruh budaya. Selanjutnya, manajer dapat memilih untuk mengadopsi modal kepemimpinan yang seperti apa. Selanjutnya ada pendekatan normatif, pemimpin sebagai pemimpin global. Kepemimpinan dalam konteks global yaitu bagaimana para pemimpin mempertahankan keterampilan dan kemampuan pribadi yang dimiliki seorang pemimpin, serta harus memiliki pola pikir global dan kecerdasan budaya untuk menjadi pemimpin global yang efektif. Selanjutnya ada pendekatan kontingensi, yaitu pemimpin sebagai manajer lokal. Fokusnya di sini, pemimpin sebagai manajer lokal untuk menjadi manajer lokal yang sukses harus mempelajari bahwa lokal yang terdapat dalam lingkungannya untuk mengubah perilaku menjadi sesuai dengan budaya yang ada. Pada dasarnya, pendekatan ini memandang kepemimpinan sebagai proses yang tertanam secara budaya, bukan serangkaian sifat pribadi pemimpin. Selanjutnya di sini ada global mindset. Global mindset of effective leaders. Atau biasa disebut dengan dimensi pola pikir global. Contohnya itu di sini ada gaya kerja pribadi. Jadi karakteristik pola pikir globalnya memiliki kecerdasan budaya yang tinggi, fleksibilitas dan pikiran terbuka, komunikator dan kolaborator global yang efektif, keterampilan menjadi pemain tim global, kemampuan menyeimbangkan tujuan global dan lokal, perilaku dan praktik manajemen. Selanjutnya ada perspektif umum. Karakteristik pola pikir globalnya yaitu memiliki kemampuan untuk mengambil perspektif sistem yang luas dan jangka panjang, ketahanan emosional dan otonomi pribadi, memiliki kemampuan merangkul dan mendukung perubahan, memiliki kemampuan untuk bekerja melintasi batas-batas organisasi, kemampuan untuk beroperasi secara lancar dalam lingkungan lintas budaya dan lintas fungsi. Selanjutnya ada keterbatasan pada pendekatan kontemporer. Kami berpendapat bahwa mereka semua keliru dalam menjelaskan konstruk kepemimpinan secara memadai karena terkait dengan keragaman global. Akibatnya kemampuan kami untuk membantu manajer global mempersiapkan penugasan di luar negeri masih terbatas. Khususnya kami menyarankan agar lebih fokus pada dua masalah yang tepat sehingga dapat memajukan pemahaman kita tentang proses kepemimpinan. Dua masalahnya di sini ada dua. Yang pertama itu makna kepemimpinan sebagai konstruksi budaya, dan yang kedua variasi dalam ekspektasi lokal mengenai perilaku pemimpin. Kepemimpinan sebagai fenomena budaya yaitu dalam berbagai budaya yang ada di dunia memiliki makna atau arti tentang suatu kepemimpinan yang berbeda-beda sesuai dengan budaya yang ada di lingkungannya. Contohnya itu di sebagian besar negara Anglo-Saxon, misalnya di Inggris Raya, Amerika Serikat, dan Australia, kepemimpinan umumnya memiliki konotasi positif. Para pemimpin cenderung dihormati dan dikagumi. Sedangkan pandangan berbeda dari negara Meksiko, Mesir, Rumania, di mana ketidakpercayaan yang meluas oleh masyarakat dan ketakutan akan kekuasaan yang dikuasai oleh satu pihak.
Variasi dalam ekspektasi lokal mengenai perilaku. Mengenai perilaku pemimpin itu yaitu suatu harapan atau keinginan yang ingin dicapai terhadap para perilaku pemimpin yang sukses. Nantinya harapan-harapan ini muncul dari masyarakat luas, keadaan lokal, bawahan, rekan kerja, dan pemimpin itu sendiri. Contohnya itu di Barat, orang Prancis berharap para pemimpinnya dibina berpendidikan tinggi dalam bidang seni dan matematika, sedangkan di Belanda menekankan egalitarianisme atau perlakuan yang sama dan skeptis atau kurang percaya atau ragu-ragu tentang nilai dan status pemimpin. Sedangkan orang Amerika itu sering menderita skizofrenia dalam memilih pemimpin. Beberapa seperti pemimpin yang memberdayakan dan mendorong bawaan mereka, sementara yang lain lebih suka pemimpin yang berani, kuat, percaya diri, dan berorientasi pada risiko. Sebaliknya di timur, para pemimpin Cina diharapkan membangun dan membina hubungan pribadi, mempraktikkan kebajikan kepada bawahan, bermartabat, dan menyendiri, tetapi bersimpati dan memperlakukan kepentingan karyawan seperti kepentingan mereka sendiri. Orang Malaysia mengharapkan para pemimpin mereka untuk berperilaku dengan cara yang rendah hati, sederhana, dan bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Tirtarja akan melanjutkan presentasi yang dijelaskan oleh teman saya Jeffrey. Nah, saya akan menjelaskan tentang dimensi kepemimpinan dunia. Itu ada autonomous leadership. Karakteristiknya itu individualistik, mandiri, dan unik. Nah, wilayah yang didukungnya itu di Eropa dan Jerman Timur. Dukungan yang lebih lemah itu berada di Amerika Latin. Selanjutnya ada charismatic value based leadership. Nah, karakteristiknya itu visioner, inspirasional, rela berkorban, tegas, dan berorientasi pada kinerja. Wilayah yang didukungnya itu di semua wilayah, tetapi khususnya dalam kelompok Anglo, Asia, dan Amerika Latin. Penerimaan yang lebih lemah berada di Arab. Selanjutnya ada human leadership. Karakteristiknya itu sederhana, toleran, sensitif, peduli terhadap kemanusiaan. Wilayah yang didukungnya itu terutama di dalam Anglo, Asia, Afrika. Kurang begitu di tempat lain. Selanjutnya ada partisipasi leadership. Karakteristiknya itu ya aktif mendengarkan dan fleksibel. Wilayah yang didukungnya itu di semua wilayah, tetapi lebih sedikit di Amerika, Arab, dan Latin. Selanjutnya ada self-protective leadership. Karakteristiknya itu berpusat pada diri sendiri, prosedural, sadar status, dan mengamatkan muka. Wilayah yang duduknya itu di semua wilayah hampir ada. Selanjutnya ada tim orientasi leadership. Karakteristiknya itu bersifat diplomasi dan kolaboratif. Wilayahnya itu didukung di semua wilayah, tetapi khususnya di Anglo, Asia, dan Amerika Latin, dan kurang begitu di Arab. Selanjutnya ada cultural belief about leadership style, atau keyakinan budaya tentang gaya kepemimpinan. Nah, di tabel ini angka 1,0 tuh sangat tidak penting dan 7,0 sangat penting. Di autonomous leadership paling tertinggi tuh di Rusia, berada di 4,63, dan terendahnya di Brazil 2,27. Selanjutnya ada karakteristik leadership. Di sini tertingginya di Filipina 6,33 dan terendahnya di Jepang 5,49. Selanjutnya ada human leadership. Human leadership di sini tertinggi di Filipina 5,53 dan terendahnya di Rusia 4,08. Selanjutnya ada partisipasi leadership. Tertingginya tuh di Kanada 6,09, terendahnya di Meksiko 4,64.
Selanjutnya ada self protective leadership. Tertingginya di Mesir 4,21, terendahnya di Swedia 2,82. Selanjutnya ada team leadership. Tertingginya di Brazil 6,17 dan terendahnya di Korea Selatan 5,53. Selanjutnya ada persentase of women in senior leadership position atau persentase perempuan dalam posisi kepemimpinan senior. Nah, di sini angka-angka ini tuh adalah persennya. Dan yang tertinggi di Rusia 43%, terendahnya di Jepang 9%. Selanjutnya ada persentase of board of director seat by woman atau papan persentase dari kursi direktur oleh perempuan. Di atas 20% tuh ada negara Finlandia, Norway, Swedia dan Inggris. Di persentase 10-20% ada Australia, Austria, Kanada, Denmark, Prancis, Jerman, Israel, Belanda, Polandia, South Africa, Turki, Swiss dan Amerika Serikat. Persentase 5-10% berada di Belgium, Brazil, Cina, Greece, Indonesia, Irland, Italia, Malaysia, Meksiko, New Zealand, Singapura, Spanyol, dan Thailand. Persentase di bawah 5% berada di Bahrain, Chili, India, Jepang, Kuwait, Oman, Portugal, Qatar, South Korea, Rusia, Saudi Arabia, Taiwan, dan Arab. Selanjutnya ada strategi for leading global organization. Yaitu pertama ada understand yourself as a leader, yaitu memahami bagaimana Anda menyelesaikan sesuatu dengan orang lain. Lalu ada pahami gaya kepemimpinan khusus Anda sendiri. Lalu ada pahami keterampilan tambahan apa yang harus Anda pelajari untuk menjadi pemimpin yang lebih efektif. Lalu kedua ada clarify leadership expectation, yaitu berisi memperjelas harapan yang Anda miliki tentang diri Anda sebagai seorang pemimpin. Lalu ada mengklarifikasi harapan yang Anda miliki tentang orang lain sebagai pengikut, dan memperjelas harapan orang lain tentang Anda sebagai seorang pemimpin. Dan terakhir ada manage leadership behavior, yaitu menjadi otentik tetapi memperhatikan kendala lokal. Lalu beri hadiah pada pengikut. Terus jujur dan transparan dalam upaya kepemimpinan Anda. Terakhir terus didengarkan umpan balik tentang perilaku kepemimpinan Anda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.